Ibu, izinkan saya untuk berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan yang saya cintai dan saya sayangi serta saya banggakan atas berkenannya Bapak Ibu untuk mensupport saya untuk hadir dalam kegiatan diseminasi hari ini. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk menyampaikan pantun dulu. Jangan lupa cakepnya ya Bapak Ibu. Cakep. Tes dulu. Cak. Kasih. Kalau lelah, minumlah jamu. Cakep. Jamu kuat buatan ibu. Cakep. Lama sudah tidak bertemu. Cakep. Rindu sahabat makin menggebu. Cakep. Satu lagi ya Bapak Ibu. Boleh? Cakep. Ya sudah. Setelah minum gelas diletakkan. Cakep. Jangan lupa syukur dan sembahyang. Kecap. Kecap. Assalamualaikum kuucapkan. Waalaikumsalam. Apa kabar rekanku sayang? Baik. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, hari ini dalam kegiatan ini alhamdulillah kita bisa bertemu berkumpul di tempat yang sangat kita cintai ini, yaitu di SMP Plus Nurul Mutakin. Dalam agenda hari ini saya di sini ingin melakukan diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman berkaitan dengan budaya positif. Nah Bapak Ibu, tentu di kita Bapak Ibu semua, karena kita sudah melakukan praktek mengenai tiga restitusi. Tentunya nanti saya akan tampilkan terlebih dahulu bagaimana saya sudah menerapkan segitiga restitusi ini di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru itu? Mungkin ini tidak asing lagi ya bagi Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu berkaitan dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, yang kedua, bagaimana kita merubah paradigma mengenai teori kontrol. Teori kontrol ini terdapat miskonsepsi. Terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Nah, untuk miskonsepsi teori kontrol ini dikemukakan oleh psikiater dan juga pendidik, yaitu Dr. William Glasser dalam kontrol teori, yang kemudian dikembangkan dan dinamakan choice theory. Beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ternyata itu adalah miskonsepsi. Sejatinya, penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar murid mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, ini bisa mengakibatkan
tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga ternyata merupakan miskonsumsi. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka akan belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini ternyata merupakan miskonsepsi dari teori kontrol. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke dalam pendekatan teori kontrol. Ini di sini ada beberapa contoh ya. Contoh, stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol harusnya realitas kebutuhan kita berbeda, karena murid itu berasal dari latar belakang berbeda, memiliki keunikan yang berbeda-beda, tidak sama. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, walaupun yang dilakukan adalah salah, tetap pasti dia melakukan kesalahan itu ada tujuannya. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Kalau teori kontrol harusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya murid itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri, bukan dikontrol oleh guru. Jadi dia bisa mengontrol dirinya sendiri, harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Lalu berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulus respon. Harusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena tadi balik lagi ke sebelumnya, yang bisa mengontrol diri Anda adalah hanya diri Anda sendiri. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Harusnya dilakukan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, itu yang dilakukan oleh stimulus respon. Seharusnya bukan model berpikir menang atau kalah, tetapi model berpikir menang. Itu ya Bu, Bapak Ibu. Selanjutnya konsep inti dari budaya positif yang berikutnya yaitu disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, tanpa ancaman atau hukuman. Jadi nanti kalau disiplin positif itu, murid harus melakukan sesuatu itu harus berdasarkan motivasi intrinsik. Jadi datang dari diri sendiri, bukan datang dari luar. Kalau datang dari luar itu namanya motivasi ekstrinsik. Nah, seperti ini memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman itu adalah merupakan motivasi intrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada
nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan mungkin atau mau lanjut? Lanjut? Baiklah. Oke, selanjutnya konsep inti yang berikutnya dari budaya positif yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu dan harus disepakati bersama. Di sini ada beberapa nilai kebajikan. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Kalau profil pelajar Pancasila mungkin di kita juga sudah ya Bu ya. Ada 6 profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua ada Ibu Primary Years Program. Menurutnya nilai-nilai kebajikan yaitu toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Dan yang ketiga, keterampilan hidup. Dari keterampilan hidup ini, nilai-nilai kebajikannya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, berarti selalu berpositif thinking, berpikiran positif, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ya, jadi evaluasi diri, karena orang hebat itu akan mengevaluasi diri, bukan mengevaluasi orang lain. Itu adalah orang hebat. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang merupakan sifat-sifat positif manusia yang mudah-mudahan bisa diterapkan juga di sekolah kita ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang termasuk kebutuhan bertahan hidup, makanan, pakaian, rumah, keamanan, dan kesehatan. Semua itu adalah kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup agar hidupnya terus bisa berlangsung. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa sebagai manusia kita butuh untuk bisa diterima oleh orang lain, dipedulikan oleh orang lain, berbagi dengan orang lain, kerjasama dengan orang lain. Karena kita tidak bisa hidup sendiri ya, sebagai makhluk sosial kita butuh selalu bekerja sama dengan orang lain dan menjadi bagian kelompok di mana kita tergabung. Kebutuhan dasar manusia berikutnya yaitu penguasaan. Kita sebagai manusia kita butuh dianggap berharga, tidak suka diremehkan. Kita butuh kita bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten. Kita butuh diakui dan kita juga butuh untuk dihormati. Lalu yang keempat, kebutuhan dasar kebebasan. Manusia butuh untuk hidup bebas dengan melakukan sesuatu secara mandiri, memiliki pilihan, jadi tidak dikontrol, tidak didikte gitu ya. Jadi manusia itu butuh untuk menentukan pilihannya sendiri, memiliki pilihan sendiri, lalu mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya, mau dibawa kemana hubungan kita, seperti itu.
menyaksikannya berbeda-beda. Kalau saya bertemu dengan rekan-rekan yang saya sayangi di sini, itu sudah sangat bahagia sekali gitu ya. Itu berarti kebutuhan dasar saya sudah terpenuhi ya, karena saya bisa bertemu dengan orang-orang yang saya sayangi di sini. Lalu sebagai manusia kita juga butuh bermain, butuh bercanda, butuh untuk tertawa gitu ya. Saya bersuara begitu ya. Nah itu Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia yang harusnya dipenuhi. Karena jika salah satu misalnya tidak terpenuhi, apalagi misalnya murid, salah satu kebutuhan dasar manusia dari murid itu tidak terpenuhi, maka itu biasanya akan mengakibatkan murid tersebut akan berbuat sesuatu yang tidak diharapkan gitu. Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Seperti kasus yang sekarang banyak di sekolah-sekolah itu pembulian ya, bullying. Itu karena kebutuhan dasar manusia yang mana Bu kira-kira Bapak Ibu yang tidak terpenuhinya? Kasih sayang ya Bapak Ibu ya. Karena mungkin kurang kasih sayang dari rumahnya, orang tuanya, sehingga ketika di sekolah dia cari perhatian dari teman-temannya, dari guru, karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, karena ingin disayangi gitu ya oleh orang lain. Dan bisa saja juga bully itu bisa saja kebutuhan dasar penguasaannya ya, penguasaan. Karena merasa berkuasa, jadi dia murid tersebut bisa berbuat seenaknya kepada teman-temannya, sehingga terjadilah bullying. Maka mudah-mudahan di sekolah kita kebutuhan dasar murid ini semuanya bisa terpenuhi ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya murid melakukan nurut gitu kalau di sekolah atau di kelas, nurut kepada guru itu karena cari aman. Karena untuk menghindari hukuman, tidak mau dihukum, jadi terpaksa melakukan hal-hal yang memang tidak dia inginkan gitu. Padahal dia inginnya apa? Karena takut, tidak nyaman, karena takut dihukum, jadi dia melakukan itu. Nah itu berarti motivasi perilaku manusia, motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, karena berasal dari luar, karena takut dihukum, jadi dia melakukan nurut gitu kepada aturan yang ada di sekolah ataupun di kelas. Lalu yang kedua, motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang di kelas kita suka melihat anak yang suka kalau dikasih reward. Nah itu sesungguhnya itu tidak akan berdampak buruk kepada siswa tersebut, karena nanti siswa tersebut akan melakukan itu karena ingin dihargai oleh orang lain, bukan karena atas dasar kesadarannya sendiri. Itu akan berbahaya juga pada murid tersebut. Lalu yang ketiga, motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang benar gitu Bu. Motivasi perilaku manusia. Nah ini benar-benar motivasi ini berasal dari motivasi intrinsik, berasal dari kesadaran diri sendiri, karena dia ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini yang biasa kita sering temukan setiap harinya baik itu di kelas ataupun di sekolah. Seperti apa hukuman ini? Ada perbedaannya ya. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya adalah kalau hukuman itu terlihat ada gambar di atasnya. Apakah jelas Bapak Ibu gambar yang kecil mungil itu di atas? Jelas. Ya. Nah, yang dilakukan guru tersebut itu adalah hukuman. Hukuman itu sifatnya tidak terencana dan tiba-tiba. Contohnya, ketika murid tidak sengaja melakukan kesalahan, misalnya murid tersebut tidak memakai kerudung putih, harusnya pada hari Senin memakai kerudung putih, lalu tiba-tiba dihukum oleh gurunya. Kamu kenapa pakai kerudung putih? Ya sudah, kamu tidak usah belajar, kamu lari keliling lapangan 100 kali. Nah, itu berarti hukuman karena sifatnya tiba-tiba dan si murid tidak tahu
jadi tiba-tiba, tidak terencana. Lalu berikutnya hukuman, contoh dari hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ya tadi ya, karena hukuman itu tidak direncanakan, tidak terencana dan dilakukan secara tiba-tiba. Jadi yang tahu itu hanya gurunya dan refleks yang dilakukan oleh si penghukum. Yang dihukum itu tidak tahu sama sekali apakah hukuman yang akan dia dapatkan. Hukuman sifatnya satu arah, tidak ada kesepakatan antara murid dan guru. Jadi hanya guru yang melakukan hukuman itu, sementara murid tidak tahu apakah dia akan dihukum dan hukuman apa yang akan dia terima. Itu hukuman. Lalu yang terakhir dari hukuman itu berupa hukuman fisik. Jadi hukuman itu biasanya berupa hukuman fisik. Seperti tadi, lari keliling lapangan 100 kali itu kan sangat berat sekali ya. Bisa saja nanti setelah lari selesai 100 keliling lapangan langsung pingsan gitu ya. Nah, itu berarti hukuman. Jadi hukuman itu lebih ke fisik ya, fisik. Lalu yang kedua, konsekuensi. Nah, konsekuensi ini agak mending daripada hukuman, karena konsekuensi mah terencana dan disepakati oleh siapa? Oleh guru dan oleh juga muridnya. Jadi murid sudah tahu nih, kalau saya melanggar ini maka saya akan mendapatkan ini, hukuman ini. Itu ya, itu ciri dari konsekuensi, yaitu terencana atau disepakati oleh kedua belah pihak, oleh si penghukum, oleh guru ataupun oleh murid. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena tetap walaupun konsekuensi itu dilakukan secara terencana dan disepakati oleh murid dan gurunya, ketika murid suatu saat melakukan kesalahan maka dia harus mendapatkan konsekuensi yang dia terima. Contohnya misalnya ketika di kelas saya sebagai guru IPS misalnya menugaskan kepada anak-anak minggu depan kumpulkan ya tugas berkaitan dengan sumber daya alam. Lalu ketika masuk pembelajaran saya, ternyata minggu depannya itu murid tidak mengumpulkan, karena kan sudah disepakati apa konsekuensinya jika kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu akan menerima konsekuensi berupa kerjakan tugasnya sampai selesai, misalnya di jam istirahat. Nah, itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman kepada siswa, kepada murid. Karena di samping murid harusnya jam istirahat itu makan, minum, bermain, bahagia gitu bersama teman-temannya, dia harus harus mengerjakan tugas, dan itu juga dikontrol oleh guru. Jadi buat guru juga tidak enak ya, tidak nyaman karena guru juga harusnya istirahat, malah harus melakukan kegiatan seperti pada KBM seperti biasa. Itu konsekuensi. Yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid dia, itu ya seperti tadi. Karena ada konsekuensi yang telah terencana dan disepakati antara murid dan guru, maka guru seolah-olah harus selalu memonitor murid tersebut. Nah, ini yang terakhir yaitu restitusi. Restitusi itu bersifat menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau untuk restitusi itu murid diajak berdiskusi, berdialog bagaimana caranya ketika murid tersebut melakukan kesalahan, maka apa yang seharusnya, solusi apa yang bisa dia lakukan. Jadi bukan dari kita solusinya adalah dari dia sendiri. Dia yang memikirkan perbuatan dia salah atau tidak. Lalu menurut dia apakah dia sudah melanggar keyakinan atau tidak, salah tidak gitu ya. Lalu apa setelah itu, setelah menyadari murid tersebut lalu mencari solusi. Oh, berarti nanti mah saya tidak boleh melakukan ini lagi. Contoh yang saya contohkan, misalnya di kelas itu sudah dibuat keyakinan kelas harus saling menghargai. Nah, ketika kegiatan belajar sedang berlangsung, murid tersebut terlihat tidak menghargai temannya. Pada saat presentasi misalnya, tidak menghargai temannya. Nah, apa yang harus dilakukan? Lakukan dialog. Kalau langkah-langkah restitusi itu nanti akan dibahas di sudahnya ya Bapak Ibu ya. Nah, itu sifat-sifat dari restitusi. Dan yang paling nyaman itu sebetulnya adalah restitusi ya, dari ketiga ini, dari antara hukuman,
pemberian hukuman, lalu konsekuensi dan restitusi. Restitusi ini yang paling nyaman buat guru dan buat murid juga, karena itu akan menimbulkan rasa mandiri dan rasa tanggung jawab terhadap diri murid tersebut. Yang berikutnya, pembuat merasa bersalah. Harusnya ini pembuat merasa bersalah. Lalu posisi kontrol guru sebagai teman, posisi kontrol guru sebagai pemantau, dan posisi kontrol guru sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru di sini. Di sini saya memiliki kasus. Kasusnya yaitu siswa tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Jika posisi kontrol guru sebagai penghukum, maka guru tersebut akan melakukan hal seperti ini. Kamu harus lari keliling lapangan sebanyak 5 kali. Tadi mah 100 kali. Kamu harus lari keliling lapangan sebanyak 5 kali. Nah, itu berarti guru tersebut sedang melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Contohnya seperti ini. Berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu itu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu adalah posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi si anak itu akan merasa bersalah. Ya, saya salah. Nah, ini ternyata berdampak buruk bagi jiwa si murid tersebut. Ya. Berikutnya, posisi kontrol guru sebagai teman. Contohnya seperti ini ya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman dengan anak. Dan yang akan ditanyakan itu seperti ini. Apakah kamu tahu kan konsekuensinya? Nanti pas jam istirahat kamu harus mengerjakan tugasnya dan jangan diulangi lagi ya. Nah, itu sebagai pemantau yang tadi saya contohkan sebelumnya. Dan yang terakhir, tuh kan, karena ke bawah. Ke bawahnya manajer. Manajer. Posisi kontrol yang terakhir itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Jika guru melakukan, bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Jadi murid diajak berdialog dan menyadari kesalahannya sendiri dan sadar bagaimana cara memperbaikinya nanti. Itu posisi guru sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa pernyataan. Saya minta tolong Bapak Ibu untuk menentukan posisi kontrol apakah ini. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira posisi kontrol mana? Ya, betul sekali. Kalau menurut Pak Ripaldi, gimana itu? Itu kira-kira termasuk posisi kontrol yang mana ya, Pak Ripaldi? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau tadi kata Bu Anissa, itu adalah termasuk posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kalau menurut Pak Ripaldi, itu? Kalau menurut Bu Putri, sama ya. Kalau menurut Bu Mia, ada yang beda? Apakah ada yang beda, Bapak Ibu? Selain itu ada lagi tidak, Bu? Pemantau. Ya benar sekali yang Bapak Ibu bilang ya. Kalimat ini adalah yang biasa dilontarkan atau dilakukan oleh guru dengan posisi kontrol membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali sih ibu bilang? Berapa kali sih ibu harus beritahu kamu kalau kamu itu harusnya seperti ini ya, ibu kecewa sama kamu ya sudah. Itu ya. Itu berarti posisi kontrol guru sebagai membuat merasa bersalah. Lalu Bapak Ibu, kalimat yang kedua, kamu tidak pernah benar ya melakukannya. Itu kira-kira posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Coba. Gimana Bu? Posisi kontrolnya ada posisi kontrol penghukum,
pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pemantau ya Bapak Ibu ya. Kalau menurut yang lain? Mantap. Ya, penghukum ya Bapak Ibu, betul sekali. Kamu tidak pernah benar melakukannya karena selalu salah di mata guru tersebut, jadi diberi hukuman gitu ya. Itu berarti guru tersebut sedang melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Berikutnya Bapak Ibu, di kalimat berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak ya. Ya, benar sekali Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol guru sebagai teman, posisi kontrol teman. Berikutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Menurut Bapak Ibu, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Manajer ya Bapak Ibu. Selain manajer, ibu-ibu yang lain atau bapak ibu yang lain. Bapak Ibu pemantau menurut Bu Lisa? Pemantau. Bu Rati? Pemantau. Bu Dede? Bu Ima sedang jepit. Pak Sururi? Mungkin hukumannya. Ya benar sekali Bapak Ibu. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Sebagai pemantau ya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi di luar KBM terpaksa si anak tersebut harus mengerjakan tugas dengan dipantau juga dimonitor oleh guru tersebut. Ya. Oke, yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Kira-kira apa Bapak Ibu? Pak Budi? Ya, kembali ke siswa ya Bapak Ibu ya. Ya benar sekali Bapak Ibu. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebagai manajer. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, dua dari yang terakhir. Sabar ya Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas Bapak Ibu? Mengapa bukan peraturan kelas? Yang diyakini sama anak-anak. Kalau sudah yakin dilaksanakan. Sebentar Bapak Ibu izin saya mau jalan-jalan ya. Sebentar. Aku dulu. Mudah-mudahan di videonya. Ayah Bu. Ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Siapa Bu? Kira-kira Bapak Ibu yang mau ya? Bapak Budi bisa ke depan. Bapak Budi ke depan Bapak Budi. Sudah tiada. Bagaimana menurut Bapak? Kalau peraturan itu identiknya harus dilanggar. Kalau keyakinan oleh masing-masing. Terima kasih Bapak Budi. Mungkin satu lagi dari Ibu. Tadi dari Bapak saya Bu, siapa Bu? Bu Hesti. Silakan Bu Hesti. Aduh. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas hanya dipatuhi oleh siswa itu sendiri dan kelas itu sendiri. Kalau keyakinan itu dipatuhi dan dilakukan bersama, baik itu berhubungan dengan guru ataupun anggota kelas yang lain. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Hesti. Tepuk tangan buat Pak Budi dan Bu Hesti. Satu lagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bu Alisa. Silakan Bu Alisa. Ke depan. Mengapa ya keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Peraturan dilanggar. Ketika kita melakukan sebuah keyakinan dalam kelas, maka anak akan melakukan segala keyakinan kelas itu dengan secara sadar.
Berbeda dengan ketika kita melakukan peraturan kelas. Peraturan kelas itu datang dari guru dan anak harus mengerjakan. Jadi anak akan merasa tertekan mungkin ketika melakukan aturan tersebut. Terima kasih Bu Anissa. Luar biasa ya Bapak Budi, Bu Anissa, dan Bu Hesti. Terima kasih atas jawabannya. Ya benar sekali yang Bapak Ibu antara kedua belah pihak, antara murid dan guru. Nah ini ada di sebelah kanannya itu ada keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas ya bersama anak kelas saya di kelas 8 Dewi Sartika. Di sini harus keyakinan kelas itu harus berdasarkan atas keinginan murid. Jadi berangkat dari kebutuhan murid dulu. Murid di kelas itu butuh apa? Apa yang mereka inginkan supaya tercipta suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah nanti oleh guru itu akan oleh guru dan murid akan disahkan, dipatenkan keyakinan kelas mana yang kira-kira cocok dan disepakati. Ini harus dilibatkan seluruh warga kelas. Kalau keyakinan sekolah berarti seluruh warga sekolah harus dilibatkan. Karena ini yang saya buat adalah keyakinan kelas, maka seluruh warga kelas itu harus dilibatkan, seluruh siswa dan gurunya. Nah, nanti kalau sudah disepakati dan keyakinan kelas itu cirinya itu seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama harus bersifat abstrak, tidak ada wujudnya. Ya, tidak ada wujudnya. Seperti rasa aman, rasa nyaman, saling menghargai itu kan tidak berwujud ya Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak. Lalu sifat yang kedua yaitu berupa pernyataan universal. Jadi pernyataan-pernyataannya itu harus yang umum. Upami kiamat tidak boleh jajan batagor di kantin di saat jam pelajaran berlangsung. Itu tidak universal ya Bapak Ibu ya. Jadi hindari pernyataan yang seperti itu ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Lalu sifat yang kedua yaitu dibuat dalam pernyataan positif. Tidak menggunakan kata jangan. Tidak boleh. Pokoknya kata-kata yang negatif itu dihindari. Contohnya misalnya kira-kira apa Bapak Ibu kira-kira di kelas supaya kelas itu nyaman, nantinya aman, suasana kelas kondusif. Apa kira-kira Bu? Salah satunya contohnya sih. Fokus dalam belajar. Fokus dalam belajar. Nah itu bisa ya Pak. Itu berarti keyakinan kelas. Fokus dalam belajar. Sehingga nanti ketika anak tersebut terlihat sewaktu-waktu misalnya ya sedang hilang, terlihat melanggar keyakinan, gitu kan? Berarti bisa dipertanggungjawabkan oleh anak itu karena yang membuat keyakinan kelas itu kan mereka sendiri. Jadi berangkat dari mereka sendiri. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi ulah seorang Bapak karena ada siswa misalnya 30 siswa membuat keyakinan kelas semuanya ditempel keyakinan kelasnya. Nah itu tidak efektif. Jadi kan kadang sok aya keyakinan kelas teh siswa teh ada yang hampir sama kata-katanya. Nah itu biasa dianulir yang samanya, diambil yang satu saja kalau ada yang sama. Nah ini saya dari 20 lebih siswa. Ternyata dapatlah saya keyakinan kelas yang sudah disepakati itu ada berapa? Ada 12 ada 10 ya? Ya, ada 10 itu dari sejumlah siswa yang banyak. Jadi keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak dan kata-katanya juga harus mudah diingat. Itu keyakinan kelas. Lalu selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan sesuai dengan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi kita membuat keyakinan kelas jangan yang di luar budaya sekolah kita. Agar murid juga mudah untuk menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari di sekolah ataupun di kelas. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Tadi ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin membuat keyakinan kelas, berarti yang dilibatkan adalah seluruh warga kelas. Ketika Bapak Ibu ingin membuat keyakinan sekolah, berarti yang harus dilibatkan adalah seluruh warga sekolah, seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Nah, tadi peraturan, tadi kan saya sudah paparkan mengenai keyakinan. Betul sekali yang tadi Bapak Ibu bilang ya, kalau peraturan itu lebih bersifat memaksa. Jadi anak tidak pada sepakat ataupun tidak, maka harus menjalankan peraturan tersebut. Tentu sangat berbeda sekali dengan keyakinan. Dan kalau
peraturan sifatnya anak tidak akan mandiri, jadi akan lebih muncul motivasi ekstrinsiknya dibanding dengan motivasi intrinsik ketika anak mengikuti peraturan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, atau satu jam bacanya. Yang terakhir Bapak Ibu, nah ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan salah satu penerapan dari disiplin positif. Tadi posisi kontrol guru sebagai manajer. Ketika guru melakukan posisi kontrol sebagai manajer, itu yang akan dilakukan adalah segitiga restitusi ini. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog ataupun diskusi yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, langkah seperti apa yang bisa dilakukan? Ada 3 langkah yang bisa dilakukan dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Karena kan sebelumnya sudah dibuat keyakinan. Maka penting ya ketika Bapak Ibu ingin melakukan posisi kontrol sebagai manajer, maka penting untuk membuat keyakinan terlebih dahulu. Keyakinan yang sudah disepakati, keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Bagaimana penerapannya? Bagaimana caranya? Untuk langkah pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berangkat dari berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Karena kan sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus bisa menuntut murid agar murid bisa memperbaiki tingkah lakunya gitu ya. Jadi ketika murid melakukan kesalahan itu adalah merupakan bagian dari proses pembelajaran. Yang penting adalah murid tersebut bisa memperbaiki kesalahannya dan bisa menjadi lebih baik dari dirinya yang sebelumnya dan tidak melakukan lagi kesalahan tersebut. Itu yang paling penting. Nah, apa yang pernyataan-pernyataan seperti apa yang nanti bisa diterapkan dalam langkah pertama ini, yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama, ibu bapak bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Ya kan Bu, Bapak? Wajar kan ya? Karena kita kan manusia. Kita manusia, kita bukan malaikat. Jadi kita senantiasa akan selalu berbuat salah. Jadi berangkat dari situ, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Bukan menyalahkan, bukan menghukum, tetapi mencari solusi. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam menstabilkan identitas. Yang berikutnya, setelah distabilkan identitas murid tersebut, maka validasi tindakan yang salah tersebut. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Walaupun yang dilakukannya salah, pasti murid tersebut melakukannya itu bukan tanpa tujuan, pasti ada tujuannya. Nah, langkah seperti apa yang bisa dilakukan? Atau kalimat apa yang tepatnya bisa disampaikan kepada murid tersebut? Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kalau salah, tanyakan dulu alasannya kamu melakukan itu apa, melakukan kesalahan itu. Lalu setelah itu, padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini. Ibu sangat menghargai kamu ketika kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Itu seperti itu. Lalu berikutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Karena dia ketika seseorang melakukan sesuatu, meskipun salah, pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Yang terakhir, melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Karena dia melakukan sesuatu itu, sesuatu yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan walaupun salah ataupun benar, maka itu akan ada tujuannya. Maka dia itu pasti punya tujuan melakukan itu. Yang terakhir, langkah dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan.
Menanyakan keyakinan ini berdasarkan dari prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, bukan termotivasi secara ekstrinsik. Kalimat atau pernyataan apa yang bisa kita utarakan kepada anak tersebut, kepada murid tersebut? Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, gitu ya. Itu Bapak Ibu langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Jika guru melakukan posisi kontrol sebagai manajer, maka guru akan melakukan segitiga restitusi ini. Ya. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan ya Bu ya. Yang sudah saya lakukan di kelas. Sebentar. Baik Bapak Ibu, terima kasih masih stay tune di acara TV kita di channel ini. Bapak Ibu, saya akan menampilkan lagi kasus yang tadi ya supaya nyambung dengan bagaimana cara saya menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu ya Bapak Ibu kasusnya. Nah ini cara saya menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan langkah segitiga restitusi. Oh begitu. Memang sih dalam melakukan ini berarti kalau mereka itu juga rasanya seperti itu ya. Ibu pasti akan tetap ketika teman-teman ibu masih mengecek jawaban ibu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap kita? Saya menggunakan kesalahan, saya mendorong media yang ada di depan saya. Oh begitu. Ya wajar ya. Tapi ibu menghargai sikap kamu yang hanya membentang marah-marah dan hanya tidak saja ya. Kamu tidak sampai melakukan kesalahan fisik terhadap ibu kita ya. Menurut kamu coba kamu pikirkan keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu melanggar? Menurut kamu sama yang teman itu penting atau tidak menurut kamu? Penting ya. Keyakinan kelas yang mana coba kira-kira yang bisa kamu lakukan? Seharusnya saya selain itu saya harusnya ya tepat sekali ya yang saya lakukan. Memang salah seharusnya melakukan itu. Kira-kira untuk memperbaiki masalah saya ini, kesalahan saya ini, apa yang akan saya lakukan? Saya seharusnya punya pasal oke, ya bagus ya yang saya lakukan itu. Saya kedepannya saya lebih lagi. Ya, karena saya sudah tahu ya yang saya lakukan itu harusnya saya lebih sabar, terus saya bisa lebih mengenal amarah ya, tidak dengan cara marah-marah atau menyelesaikan orang lain itu. Ya, sekarang yang saya lakukan itu tidak salah ya. Saya ingin memperbaikinya kan lebih ya dengan cara kalau misalnya ada teman yang bersalah saya lakukan itu sendiri. Jadi saya tidak menggunakan ya. Oke, baik Kak Ila. Silakan nama Kak Ila.
nah itu langkah segitiga restitusi yang saya lakukan di dalam kelas pada saat saya mendapati ada siswa yang bermasalah, memiliki masalah, seperti yang dilakukan oleh Kayla dan juga Yuspita. Nah, gimana Bapak Ibu tayangan videonya? Apakah jelas dari tayangan tersebut? Satu itu Kayla, karena kan Kayla yang melakukan itu ya, tindakan. Yang satunya harusnya dipanggil, tapi karena di video diambilnya satu. Yuspita juga sama, harusnya dipanggil karena sudah melanggar keyakinan kelas. Cuman sama saya wajib jadi ambil video. Tapi dalam penerapannya dua-duanya harus dipanggil. Karena dua-duanya melakukan kesalahan. Dan dua-duanya mempunyai tujuan ya. Kalau Bapak Ibu lihat dari dua tindakan yang dilakukan oleh kedua siswa tersebut, Yuspita dan Kayla, tujuan mereka melakukan itu apa Bapak Ibu? Anu calik Bu. Kira-kira Bapak Ibu dari kasus yang barusan, mereka memiliki tujuan apa ya melakukan tindakan tersebut? Tentu Kayla dan Yuspita itu melakukan hal seperti itu karena ada tujuannya. Menurut Ibu apa kira-kira tujuannya? Yang dilakukan Kayla itu yang buruk ya. Kayla melakukan itu karena dia mempertahankan haknya yang dia miliki, sehingga dia memperlakukan seperti itu terhadap Yuspita. Baik, terima kasih Ibu Disa. Yang dilakukan oleh Kayla ya barusan ya Bu Disa. Nah, yang kedua yang dilakukan oleh Yuspita, kira-kira apa ya tujuannya? Mungkin Ibu Dede. Tujuan yang dilakukan oleh Yuspita itu untuk mendapatkan nilai dan tapi dengan cara yang kurang tepat. Betul sekali Bapak Ibu, yang dilakukan oleh kedua siswa tersebut adalah walaupun mereka melakukan tindakan yang salah, mereka tetap memiliki tujuan. Dua-duanya punya tujuan walaupun tujuannya yang berbeda. Terima kasih Bu Dede dan Bu Alisa. Selanjutnya Bapak Ibu, terakhir dari saya, ini ada satu kasus. Nanti saya ingin meminta Bapak Ibu, 2 orang saja, yang nanti akan bertindak sebagai guru, dan yang satu lagi akan bertindak sebagai murid. Saya akan tampilkan kasusnya. Kasus yang berikutnya yaitu, sebentar. Nah, yang ini Bapak Ibu, ini ada kasus yang kedua, atau nanti kalau bisa di depan ya Bapak Ibu ya, dipraktekkan di depan. Boleh nanti saya kasih waktu 2 menit, 1 menit lagi cukup lah, atau langsung ya, nanti dipraktekkan di depan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswa yang ada dalam video nanti yang akan saya tayangkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Janeta, apa yang kamu lakukan? Ibu coba apa yang disembunyikan di bawah? Coba Ibu lihat apa? Kamu bawa HP ke sekolah? Nah, itu Bapak Ibu kasusnya. Siapa ya Bu? Bapak kira-kira yang mau mempraktekkan ke depan? Terakhir, sesi terakhir. Pak Budi.
Bu Rantika dan Pak Suruli ya. Oke, Bu Rantika dan Pak Suruli, silakan. Bisa ngedapat Bu Rantika dan Pak Wah, Suruli. anak bayi bangor budakna. Menggunakan lift ya. anak ke Pak. Silakan Bu Ranti. Saya mau jalan dulu nak. Siapa yang jadi gurunya? Bu Rantika berarti gurunya. Pak Suruli sebagai murid yang baik. Rekan-rekan guru, teman-temanku yang sangat aku sayangi dan aku cintai, mari kita saksikan video berikut ini. Video ya adegan. Oh, ada yang Pak Ibu. Ya, kan tadi kasusnya itu cuma tadi kasusnya. Pinjol. Jauh. Nah, apa kamu? Coba ke depan. Kaca. Coba Ibu tanya sekali lagi. Kenapa pas pelajaran Ibu kamu main HP? Ibu pacar saya ngechat Bu. Kenapa? Pacar saya ngechat. Kenapa tidak bisa disimpan dulu HP-nya? Dekat terus Bu. Tujuannya apa kamu main HP pas pelajaran Ibu? Membalas chat Bu. Nanti mah kalau mau membalas chat, HP-nya disimpan dulu, ya. Simpan di rumah, terus kalau udah pulang sekolah boleh kamu membalas chat dari pacar kamu, ya. Emang pacaran boleh Bu. Harusnya tidak boleh. Baiknya ketika kamu pulang ke rumah, terus pacarnya chat, silahkan putuskan ya. Boleh, sekarang kamu boleh duduk lagi. Baik, tepuk tangan dulu Bapak Ibu buat Suruli dan Bu Rantika. Luar biasa, Pak Suruli dan Bu Rantika. Terima kasih Pak Suruli dan Bu Rantika ya. Pak Suruli kami putuskan. Bapak Ibu, demikian itu pemaparan mengenai konsep prinsip dari budaya positif yang sudah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan juga bisa kita terapkan di baik itu di kelas maupun di sekolah ya Bapak Ibu. Terakhir dari saya ditutup lagi dengan pantun. Jangan lupa catatnya ya Bapak Ibu. Cakep. Tes. Cakep. Oke. Siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng sama Ibu Putri. Cakep. Cukup sekian acara hari ini. Cakep. Saya ucapkan terima kasih. Cakep. Oh, sama-sama. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan diseminasi hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan sama-sama di baik itu di kelas maupun di sekolah. Ditutup dengan alhamdulillah. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Dikembalikan lagi kepada Pak Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, setelah dari Bu Neni ya terkait dengan disiplin positif, tadi yang keyakinan kelas, sebetulnya ada 6 langkah membuat keyakinan kelas. Jadi peraturan itu adalah langkah pertamanya. Jadi buat dulu peraturan, nanti dirubah ke kalimat positif. Langkah ketiga, cari nilai kebajikannya. Langkah keempat, buat tabel Y, buat tabel T. Lalu yang keenam baru di refleksi setiap saat. Jadi
peraturan itu adalah langkah pertama dalam membuat keyakinan kelas. Itu mungkin bisa dipraktikkan ya di IHT tahun depan. Mau kemudian berapa nanti? Ya semoga apa yang Bunda disampaikan menjadi pemantik untuk kita bisa menerapkan bersama-sama di sekolah kita. Baik, Bapak sekalian, mari kita tutup acara rapat dan sesi ini mengucapkan bersama-sama. Amin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Bapak Ibu.